Hai teman-teman, kali ini kita akan membahas Active Object dan Shape Formatting pada Indosoft Web Studio. Yang pertama, Active Object. Nah, kali ini kita ke screen navigator, kemudian klik button untuk kita tambahkan pada navigator. Terserah ukurannya mau bagaimana. Setelah itu kita klik double 2 kali. Nah, di sini kita boleh tambahin namanya. Saya buat home. Nah, di sini hanya ada bottom. Untuk itu kita harus ke animation, terus comment. Setelah itu klik home double lagi. Nah, di sini udah ada 2, button dan comment. Kemudian pada on down terdapat type menggunakan open screen, kemudian pilih home, diketik juga boleh, kemudian pilih home langsung juga boleh, untuk open. Setelah itu kita langsung copy paste saja. Kita save dulu, kita harus tambahkan pada screennya. Saya buka yang home, kemudian save as kembali. Saya buat nama main, save. Kemudian ganti namanya, setelah klik double, main. Boleh terserah ukurannya berapa. Setelah itu kita save dulu, kemudian buka main kembali kita save as, buat nama yang baru. Di sini saya buat Active Object, save, klik 2 kali, ganti namanya Active Object. Mau ganti warna juga boleh, backgroundnya diganti biar bisa membedakannya. Save kembali. Setelah itu buka main. Tadi lupa untuk ganti warnanya, maaf. Nah, pada navigator kita akan tambahkan kembali yang home tadi. Kita ganti namanya menjadi main, kemudian ke comment kembali, pilih yang main, open. Kita copy paste kembali, ganti namanya menjadi Active Object. Masih menggunakan jenis yang sama, yaitu open screen. Kemudian pilih screen Active Object. Setelah itu save navigator yang telah kita kerjakan, kemudian kita coba untuk run. Kita klik home, tampilannya home, main, active object.
tampil. Kemudian kita stop dulu. Setelah itu kita kembali ke home. Kita atur fontnya dulu menggunakan ukuran 20 biar tidak terlalu besar. Kemudian kita tambahkan rectangle, klik 2 kali, tambahin pada captionnya, misalkan date, time, username, dan yang terakhir IP komputer. Oke. Kemudian save. Kita coba run kembali. Nah, maka pada tampilan home itu ada tanggal, waktu, username, dan IP komputer. Maka langsung ke screen active object, kemudian tambahkan teksnya. Saya buat teks underscore string, tambahkan 10, lebar datanya mau berapa, saya buat 10. Kemudian ada fontnya, teman-teman mau buat ukuran berapa sesuai keinginan atau sesuai kebutuhan. Ada border, ada bisa ganti warna juga. Kemudian ke text data link ada text expression. Nah, di sini kita pilih text stringnya. Kemudian kita perhatikan value pada text string itu tadi saya buat polybatam. Kita save, kemudian coba di run. Nah, maka pada active object 10 lebar data tadi terdapat tulisan polybatam. Kemudian kita stop, kita kembali ke active object pada screen ini. Kita coba klik 2 kali, kemudian centang pada inputnya. Maka mari kita perhatikan, save dulu. Ketika di run maka perubahannya yang terjadi yaitu kita bisa langsung menginput apa yang kita inginkan. Misalnya saya ganti menjadi politeknik, maka nilai yang terdapat pada text string itu berubah menjadi politeknik ya. Kemudian kita kembali ke active object, kita tambahin button, double klik, tambahin pada caption, tambahkan teks boolean,
titik 2 dalam kurung teks bolehan. Maka ke komen, kemudian tipenya kita gunakan Google Tag, kemudian pada bolehan pilih teks bolehan, setelah itu save terlebih dahulu dan kembali kita coba di run. Nah, maka akan berubah nilainya, yaitu 1 dan 0. Nah, kembali ke screen active object, kita copy paste teks string yang tadi, kemudian kita ubah menjadi teks boolean, lebar datanya kita buat 1, data linknya ubah menjadi boolean, maka lihat ketika di run nilainya itu akan terjadi perubahan yang sama. Selanjutnya ke shapes formatting. Maka kita buka screen main. Pada screen main kita save as menjadi, ganti namanya ke shapes and formatting. Kemudian terdapat line, kita akan coba langsung buat. Jadi pada shapes ini ada beberapa jenis seperti line, rectangle, ellipse. Nah, ini coba kita buat gambar rumah. Kemudian pada close polygon, terserah mau buat bentuk apa seperti yang diinginkan atau dibutuhkan. Sini saya buat contoh. Kita coba ambil rectangle, kemudian the rounded rectangle ini bisa membuat lingkaran. Nah, seperti yang terlihat.
kita buat contohnya kembali yang untuk rounded rectangle. Dan yang terakhir yaitu ellipse. Jadi ini semua termasuk shapes. Mohon maaf, kita kembali yang ke rumah, kita blok, kemudian kita buat grup. Nah, untuk formattingnya kita coba blok yang bagian atas. Nah, kemudian pada arrange-nya kita coba rata bawah. Nah, seperti yang terlihat. Kita akan coba rata kanan rectangle dan yang gambar bagian atas. Kita coba ke rata kanan, blok dulu, arrange, kemudian align left. Nah, seperti yang terlihat. Kita coba blok yang bagian bawah, kita buat arrange, terus kita format. Nah, jadi teman-teman boleh otak-atik sesuai apa yang mau dibutuhkan atau diinginkan. Jadi di sini ada beberapa menu, boleh kita coba satu-satu jika membutuhkan, gitu. Pada grid ini juga kita bisa otak-atik, misalnya. Nah, jadi perpindahannya itu tidak seperti sebelumnya. Nih, coba lihat perbedaannya ya.